Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astagfir awratul mar'iyati wa rahmatil Allahumma ta'ala hikmatan wujud rahmatan ya dan jalani wa ikram. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kumpul untuk mencari agama dan harapan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi ilmu yang bermanfaat, diberi taufik hidayah memulai ayatnya, banyak umur sehat walafiat, diberkati dalam kehidupannya, keluarganya maupun harta bendanya, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan selanjutnya sampai halaman 187. Beda. Ya, kita melanjutkan pembahasan kita mengenai mustakharul arwah fima bainal maut wal qiyamah, yaitu pembahasan yang lalu yang menerangkan mengenai daripada arwah atau tempatnya ruh setelah kematian. Jadi manusia meninggal itu arwahnya di mana? Di sini beberapa keterangan yang sudah kita bicarakan, ya. Di antaranya mereka mengatakan perbedaan daripada pendapat para ulama. Sebagian mengatakan arwahul mu'minin indallah fil jannah, ya, arwahul mu'minin indallah fil jannah syuhada kanu aw ghairu syuhada idza lam yahsabuhum 'anil jannah kabira waladain aw yuhbisuhum 'anil jannah, ya, kabiratan aw waladain wa talaqahum rabbuhum bil 'afwi 'anhum wa rahmah bihim. Wa hadza madhab Abi Hurairah wa Abdullah bin Umar. Dikatakan bahwasanya arwahnya ini penting, Pak, karena biar supaya kita ini tahu, ya, tahu posisi orang kalau udah mati seperti apa sih, gitu loh. Arwahnya bagaimana sih, ya. Karena kita meyakini kematian itu cuma hanya sekedar perpindahan tempat, ya, min darin ila dar, dari satu alam ke alam yang lain, alam dunia ke alam barzakh. Nah, itu alam barzakh itu arwah itu di mana tempatnya? Ya, itu berada kita kalau orang mati itu, orang mukmin terutama muslim itu di mana tempatnya? Itu pertanyaannya. Nah, sini pendapat daripada sekelompok umat Islam, sebagian itu mengatakan arwahnya orang-orang mukmin itu syuhada maupun bukan syuhada semuanya, ya, mereka akan diletakkan, ditempatkan di dalam surga, di mana mereka itu yang sudah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diterima dengan rahmatnya Allah, arwah akan diletakkan di surga, kecuali dua, ya. Yang pertama yaitu orang yang punya dosa-dosa besar. Kalau punya dosa besar tidak diletakkan dalam surga selagi dia tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua, yang masih memikul utang piutang, ya. Banyak hati itu utang piutang dengan orang gampang, ya, utang gampang dibayar, akhirnya nggak bisa
mampu ini sulit itu ya. Jadi malah bisa dikategorikan itu orang tukang utang itu adalah pembohong. Baik, kalau tukang utang itu adalah pembohong ya. Karena kalau sudah biasa utang Pak, jangan percaya, nggak bakalan dia mau bayar. Kalaupun dia mau bayar, kadang-kadang kan ada maksud tujuan. Tadi Pak 50.000 Pak, besok bayar. Pak utang 100.000 bayar. Pak utang 40.000 bayar. Pak utang 5 juta Pak, enggak. Ya. Nah, jadi kadang-kadang sengaja kecil-kecil dia Pak dibayar supaya percaya nggak adanya. Dan jangan kita menilai orang lain, nilai aja masih kita. Paling berat-beratnya kita membayar apa? Utang. Ya, beratnya pokok. Kenapa kok kita jadi berat? Sebab begini, sudah diterima, jelas, sudah dinikmati, kemudian dia suruh membayar suatu ketika yang mana dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena orang tadi itu kan pada saat awal dia terima, wah enak dinikmati utang, enak, nggak ngapa-ngapain kita orang tinggal terima doang, benar, tinggal terima doang, pakai memang, hancur ini, tak capek, tak susah, tak apa, cuma pura-pura aja depan orang muji-muji orang itu, dapat ya lontaran duit, begitu sudah dapat, nah tunggu waktunya. Begitu mau bayar setengah mati. Kenapa? Bagaimana saya mengeluarkan harta benda saya tapi saya tidak mendapat apa-apa? Alasannya mengumpul harga, nggak mendapat apa-apa. Nah kalau dia ambil duluan, ya kan? Udah dipakai duluan. Nah itu ya, itu jadi masalah. Orang jangan jauh-jauh buru-buru gitu Pak. Orang yang paling banyak ini bangkrut, paling banyak sengsara. Lihatin aja, pengusaha siapa saja yang suka tukang utang, ya, utang sono, utang sini, utang bank, utang ini, lihat aja, keteteran Pak, keteteran. Makanya leasing itu kenapa banyak nyabutin motor-motor, mobil-mobil, rumah-rumah, ya. Kenapa kita ini katakannya kita ini tawarin utang banyak ini, bank-bank tawarin utang karena tahu. Kalau ada utang, nanti sulit untuk bayar. Hampir 90% sulit bayar. Nah nanti setelah sulit, akhirnya berarti ya sikat aja, ya. Anda pasti rugi. Pasti rugi. Cuma kan ini kan masih bisa ditarik. Nah kalau utang kita orang kan enggak, utang biasa. Apa yang kita mau tarik? Ya. Makanya sebagian utang disuruh Anda mau utang, iya, ini aja deh, digajiin aja. Nah, Anda punya apa? Gajiin ke saya, ibaratnya, ya, Mas atau rumah atau apa, berjaminan, taruh. Saya nggak ambil untung apa-apa, nggak bisa bayar. Ini, ya, akan dihargai sekian, kembali buat saya. Nah itu baru orang mau mikir. Itu aja masih banyak orang yang gadein yang nggak bisa nebus. Buktinya banyak gadean. Kalau semuanya bisa nebus, jarang gadean nanti. Ya, nggak bisa nebus, apalagi mereka ada penampungan dan sebagainya. Makanya sampai dikatakan orang yang suka utang itu adalah bohong. Ya, alamat nama tukang bohong itu. Kan. Itu seperti itu. Makanya salah satu yang menjadikan kita tersiksa di alam barzakh, yang menjadikan kita sengsara di alam barzakh itu karena utang. Ada utang. Sampai Nabi dulu kali itu kalau menyolatin orang, nanya dulu, ini mayat ini punya utang kan? Punya. Saya nggak mungkin bayar. Punya utang tapi nggak punya lagi. Ya, dulu kan sedih. Saking apa saking benar. Makanya sekarang ini ulama-ulama kita ngajarin sama kita orang, kalau ada yang mati
biasanya langsung untuk keluarganya, ya akan diumumi bapak-bapak, ibu, saudara-saudari semuanya. Barangkali ayah saya atau ibu saya, saudara-saudari saya, istri saya, anak saya, ini almarhum yang meninggal ini mempunyai utang piutang, ya, maka akan diselesaikan utang piutangnya kepada ahli waris atau keluarga. Silakan menghubungi dia supaya bisa diselesaikan, karena semua utang piutang itu sudah diambil alih tanggung jawabnya oleh keluarga. Tujuannya kata-katanya supaya si mayat tidak punya tanggungan utang, keluarganya yang mau bayar. Tapi pertanyaannya, memang keluarga mau bayar? Ya kalau ya cuma sedikit. Nah, kalau tahu-tahu utangnya sampai ya puluhan atau ratusan juta, dari mana keluarga mau bayar? Bapaknya aja masih hidup, waktu masih hidup jadi pelit nggak mau bayar, apalagi anaknya, ya, apalagi saudaranya, ya, ente tahu sendiri. Emang saudara ente mau bayar utang ente gitu, masih hidup aja kagak mau bayarin, apalagi udah mati, ya. Itu kelihatannya basa-basi kelihatannya, tapi itu resikonya gede. Kamu harus bayar, nggak bayar kamu yang punya utang, yang hidup yang punya. Nanti kalau mati, nanti kamu juga tanggung jawab terhadap kematiannya kamu. Makanya mikir lah, kalau utang itu mikir, ya. Karena nggak semudah itu yang dibantukan itu. Nah, ini termasuk arwahnya orang yang mati ini, tidak bakalan dimasukkan ke dalam selagi masih memikul utang. Apalagi naudzubillah sampai utang timbang, utang bukan ini yang sifatnya berbunga, ya lebih beban lagi lah. Yang nggak punya bunga pakai susah bayarnya, apalagi pakai bunga sudah dapat dosanya, haramnya plus sulit banget. Jadi arwah yang pertama, pendapat arwahnya orang mukmin, ya itu diangkat, yang tidak punya beban dosa besar, yang tidak punya beban utang, diangkat, ya sampai ke dalam surga Allah.